Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilma Wulansari Hasdiansa SEMM. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Marketing Mix 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Nur Alia, yang kedua Cynthia Anavani, yang ketiga Sri Natalia, yang keempat Messi Putri Batara, yang kelima Kadek Setiawan, yang keenam Cindy Wulansari. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi pertama, itu produk. Fitur produk ada 4 bagian. Yang pertama, 4 seri menu utama, yaitu Pure Tea Series, Milk Tea, Fruit Tea Series, Signature Series, dan Irrational Series. Yang kedua, buah-buahan segar ditambahkan ke dalam menu seri Fruit Tea. Jenisnya adalah apel, nanas, dan stroberi. Yang ketiga, pilihan topping antara lain grass jelly, mango pudding, popping boba jelly, honey boba, cheese cloud, dan minanti jelly. Yang keempat, cemilan sebagai minuman teh. Cemilan sebagai teman minum teh, yakni potato fries dan chicken popcorn, dengan beberapa varian rasa, seperti potato and chicken with honey mustard, potato and chicken with say cheese, potato and chicken with spicy huha, potato and chicken with pedis jiwi. Next. Kualitas produk. Yang pertama, teh hiung adalah minuman yang merupakan campuran teh, honey yuzu, dan dipadukan dengan jasmine green tea. Minuman ini juga dilengkapi dengan irisan lemon asli yang menyegarkan. Yang kedua, statistika adalah minuman yang merupakan campuran jasmine green tea dan buah stroberi yang manis. Yang ketiga, Kyowo Cheese adalah minuman yang merupakan perpaduan antara stroberi dan susu, ditambah dengan cheese cloud yang lembut. Yang keempat, matematika. Minuman ini merupakan perpaduan dari green tea dengan cita rasa segar, dengan buah-buahan asli seperti apel, sunkist, dan nanas. Yang kelima, mata putih, yang di dalamnya juga ada potongan buah dan di atas permukaan diberi cheese foam. Yang keenam, potato chicken with honey mustard. Untuk menu snack, kentang dan ayam ini tersedia dengan pilihan saus cheese, spicy, pedis jiwi, super spicy, dan honey mustard. Snack ini terdiri dari potongan daging, ayam tanpa tulang, dan horse brown, pom-pom dengan saus honey mustard yang manis dan rasa saus yang enak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan membacakan yang kedua, yaitu merek. 1. Pada desain produk, nama brand dituliskan berwarna hijau dengan tulisan Menanti. 2. Menanti sendiri memiliki logo dan maskot yang unik berbentuk seperti kapas hidup berwarna coklat, dan di bagian kepalanya terdapat daun teh yang bertuliskan kata Menanti. Maskot ini disebut Besti. 3. Keterkaitan yang mungkin terjadi pada produk Menanti dengan pelanggan yaitu adanya keterkaitan konsep diri. Karena bisa saja seorang lebih nyaman dengan mengonsumsi produk Menanti dibanding dengan pesaing yang ada. Selanjutnya, adanya kecintaan dengan produk, pelanggan bisa saja menyukai produk Menanti dibanding dengan merek lain karena rasanya yang khas dan unik ataupun karena suasana dan interior dari outline Menanti. Yang keempat, strategi merek pada Menanti adalah individual branding.
Karena pada produk menanti tidak hanya menjual minuman tea, namun juga menjual snack-snack. Next. Kemasan. Menanti memiliki kemasan dan label yang terlihat menarik dengan beberapa campuran gambar yang menarik dan warna yang bagus sehingga mudah dikenali dan tentu saja aman untuk setiap produknya. Produk menanti sendiri menggunakan kemasan primer pada produk minuman yang berupa cup plastik yang bertuliskan menanti dan juga produk makanan berupa box kecil. Next. Pada materi selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi price. Yang pertama itu strategi harga. Dalam strategi harga ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dalam penetapan harga. Pihak menanti dalam menetapkan harga produknya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan agar dapat meningkatkan posisi pasar dengan melihat kondisi internal dan eksternal. Yang kedua, perkiraan permintaan dalam penetapan harga. Perkiraan permintaan produk menanti diduga cukup tinggi, terutama di kalangan followers Instagram maupun subscriber YouTube dari ownernya sendiri, yaitu Jerome. Karena harga yang ditawarkan lumayan terjangkau dan mungkin sebagai rasa kepuasan tersendiri sebagai penggemar, maka dari itu permintaan terus bertambah tiap saat. Yang ketiga, yaitu menentukan biaya dalam penetapan harga. Penentuan biaya produksi menanti ini diduga didasarkan pada biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel misalnya biaya bahan baku pembuatan makanan maupun minuman menanti, dan pengemasan dari produk yang sudah jadi. Sedangkan biaya tetap adalah misalnya upah gaji karyawan menanti dan biaya sewa tempat. Yang keempat yaitu mengamati lingkungan dalam penetapan harga. Menanti dibuka pada saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil karena bertepatan dengan naiknya kasus COVID-19. Maka dari itu, mungkin pihak menanti berpikir untuk menetapkan harga yang bisa dijangkau oleh kebanyakan kalangan untuk dikonsumsi. Persaingannya juga sangat luas. Namun karena menanti cerdas dalam menentukan strategi mendapatkan pelanggan, yakni dengan memberikan lumayan banyak promo terutama kepada followersnya. Dan banyaknya review dari teman-teman Jerome sebagai influencer membuat penjualan produk menanti bisa berjalan lancar. Yang kelima yaitu memilih strategi dalam penetapan harga. Strategi yang digunakan oleh pihak menanti dalam penetapan harga yaitu harga berdasarkan dari persaingan atau kompetitor. Nah, beberapa produk menanti menyamakan harganya dengan brand lain, misalnya dari brand Janji Jiwa. Yang terakhir yaitu nomor 6, mengembangkan taktik penetapan harga. Taktik yang digunakan untuk menetapkan harga dari produk menanti yaitu price bundling atau penggabungan harga. Misalnya, paket menanti April pasti happy 1-3, yaitu penggabungan 2 produk minuman dan menjualnya dengan harga murah dibanding jika dibeli dengan harga standarnya. Sekian. Baik, untuk daftar harga produk menanti seperti yang kita lihat pada slide PPT, ada beberapa harga yang tergolong murah atau tergolong mahal menurut pendapat dari konsumen brand menanti tersebut. Next. Untuk diskon atau promo dari brand menanti yang akan diberikan kepada konsumen, yang pertama itu ada diskon 20% untuk produk minuman matematika, mantap putih, dan integral. Yang kedua ada diskon 30% untuk produk minuman integral, statistika, dengan menggunakan tumbler dalam rangka Hari Bumi. Yang ketiga ada promo kuis dari Minty 1 dan 2, dengan ketentuan jika benar 5 mendapatkan diskon 35%, benar 4 mendapatkan diskon 25%, dan jika benar 3 mendapatkan diskon 35%. Yang keempat,
diskon 20.000 dengan minimal pembelian 70.000 pada jasa Shopee Food. Yang kelima, diskon 20% dengan menggunakan kode promo hemat menanti. Kemudian untuk syarat pembayarannya, yang pertama itu dapat dengan tunai, yang kedua e-wallet, yaitu seperti OVO, ShopeePay, GoPay, dan Link Aja. Yang ketiga, kartu pembayaran atau m-banking. Baik, saya akan membacakan tentang bagian dari promosi. Yang pertama itu iklan. Ada beberapa teknik dan bahasa persuasi yang ada dalam iklan menanti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik sugesti. Promo GoFood gokil sih, diskonnya gede banget. Yang kedua, teknik kompensasi. Kalau kalian bisa jawab kuis di toko menanti, kalian bisa dapat diskon spesial. Yang ketiga, teknik rasionalisasi. Jangan lupa makan dan minum menanti dulu biar pikiran fresh dan makin lancar. Yang keempat, teknik identifikasi. Mending buka akun GoFood Anda atau GrabFood Anda. Yang kelima, bahasa hiperbola. Menu-menu paling nikmat sejagat raya. Yang keenam, bahasa metonomia. Nikmati hari Seninmu dengan menanti. Bagian 7, bahasa similar. Manisnya ngangenin banget sih kayak dia. Yang kedua itu promosi penjualan. Yang pertama, interaktif dengan netizen jadi salah satu digunakan oleh menanti. Salah satu untuk pemilihan maskot, mereka aktif mengikut sertakan netizen, followers Instagram menanti toko dalam pemilihannya. Kedua, adapun berbagai event menarik yang secara tidak langsung dapat menggigit konsumen seperti inisiatif kebaikan 7.000 cup dari menanti terbagi menjadi 2.500 cup untuk pengendara Gojek online, 3.500 cup untuk tenaga kesehatan, dan 1.000 digital voucher untuk netizen menanti. Yang ketiga, mengatur gambar-gambar yang diposting sangat menarik dan estetik. Begitu pula dengan kalimat promosi yang seakan-akan membujuk calon pembeli untuk segera datang menegak kesegaran minumannya sebagai pemilik. Keempat, Jerome mempromosikan usahanya di media sosial pribadinya. Next. Yang terakhir, pemasaran langsung atau personal selling. Pemasaran langsung dari produk menanti ialah secara tatap muka dengan calon konsumen menanti, seperti memberikan penawaran langsung mengenai produk, seperti rasa, kemasan, promo, serta varian minum dan makanan. Sekian. Baik, materi terakhir yaitu materi keempat akan membahas tentang place, di mana place ini terdapat lokasi, cakupan pasar, serta distribusi. Yang pertama, lokasi. Outlet menanti di Kota Makassar antara lain yang pertama Jalan Dr. Ratulangi Makassar, yang kedua Jalan Bukit Katulistiwa Makassar, yang ketiga Jalan Boulevard Panakukang Makassar, yang keempat Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, dan yang terakhir Jalan Geraha Satelit Goa Makassar. Bahasan yang kedua yaitu cakupan pasar. Dalam cakupan pasar ini memuat tentang segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Segmentasi demografis ini yang pertama berdasarkan usia. Menanti dapat dikonsumsi dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Berdasarkan pekerjaan, menanti dapat dikonsumsi oleh pelajar mahasiswa dan dari semua profesi pekerjaan yang ada. Berdasarkan pendapatan atau kelas sosial, menanti dapat dikonsumsi semua golongan, mulai dari golongan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. 2. Segmentasi geografis. Outlet menanti lebih banyak ditemukan di area perkotaan. 3. Segmentasi psikografis. Menanti menawarkan produk makanan dan minuman pada kaum yang suka membeli cemilan atau jajanan. Dan yang terakhir ialah distribusi, di mana distribusi ini dilakukan dengan distribusi langsung, yaitu dengan menanti yang menjual produknya kepada konsumen secara langsung, dan distribusi secara online melalui aplikasi jasa makanan seperti GrabFood,
GoFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Moderator. Saran untuk menanti. Yang pertama, memberikan harga murah pada beberapa produk. Yang kedua, memperhatikan kesegaran isi minuman yaitu bagian buah. Yang ketiga, memberikan diskon yang lebih besar kepada pelanggan. Yang keempat, papan menu yang besar di bawah tulisan menanti. Yang kelima, bumbu asin dikurangi pada snack. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Thank you.